Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rizkinya. Namun sebelum lanjut pada ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Karena like dan subscribe itu gratis teman-teman. Film diawali dengan seorang guru cantik bernama Emma. Kebetulan Emma tengah asik mengajar di sebuah taman kanak-kanak. Namun pada hari ini, merupakan hari terakhir Emma mengajar sebelum memasuki liburan panjang. Dia akhirnya lebih memilih akan pergi menuju rumah ayahnya guna mengisi liburannya tersebut. Lantaran karena hubungan dirinya bersama sang pacar, saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sebelum pergi, dia menemui seorang penjaga loker untuk mengambil tas milik sepupunya yang berisi berbagai perlengkapan camping. Lalu kemudian, dia pun tak lupa segera menghubungi ayahnya yang merupakan mantan pasukan khusus terbaik, guna memberitahu kalau sekarang dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Sementara itu, di tempat lain tampak sekelompok orang yang tengah mengemasi berbagai paket barang haram ke dalam mobil. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang pria yang bernama Bosman. Pada saat ini, mereka berniat akan segera membawa semua barang haramnya ini menuju ke perbatasan untuk diedarkan di sana. Tak lama kemudian, para kelompok ini pun segera berangkat dengan menggunakan dua mobil sekaligus. Salah satu anggota bernama Pat yang merupakan sepupu Bosman, tampak terlihat gugup lantaran hari ini adalah hari pertamanya bergabung untuk bekerja sebagai supir bisnisnya. Melihat hal tersebut, Bosman pun mencoba untuk menenangkan Pat dengan mengatakan, jika semuanya akan baik-baik saja. Kembali kepada Emma, yang kala itu tiba-tiba mendapatkan pesan dari sang pacar, bahwa jika saat ini dia sangat merindukannya. Melihat pesan itu, Emma yang sebenarnya masih sayang kepada pacarnya, terpaksa turun dari mobil hanya untuk membalasnya. Diketahui, mereka bertengkar karena Emma tak sengaja melihat pacarnya itu memukul seseorang. Emma yang sangat tidak suka dengan kekerasan, tentu sangat marah dan merasa kecewa terhadap sikap pacarnya itu. Namun pacarnya mencoba memberikan alasan kalau dirinya hanya berusaha untuk membela diri, sehingga dia harus terpaksa melakukan pemukulan. Di tengah perjalanan, seorang petugas kepolisian tiba-tiba menghentikan mobil yang sedang dikendarai oleh Pat. Pada saat itu, Pat sama sekali tak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Dia begitu gugup ketika polisi ini meminta untuk menunjukkan identitas pengemudi. Tentu saja, hal tersebut membuat polisi menjadi curiga dan ingin melihat apa yang sebenarnya mereka bawa di belakang. Tak lama kemudian, anak buah Bosman yang berada di mobil satunya telah tiba di sana. Mereka langsung mencoba mengalihkan perhatian polisi ini dengan berpura-pura menanyakan arah jalan. Namun ternyata, hal itu tak membuatnya terkecoh dan terus memaksa agar Pat dan Bosman menunjukkan apa yang mereka bawa. Hingga pada akhirnya, mereka saling mengarahkan senjata masing-masing. Dan polisi ini menyadari jika dirinya sudah terpojok. Lalu dia memilih untuk menyerah dan meminta kelompok Bosman agar mereka bersedia melepaskannya, kemudian berjanji tidak akan pernah mengatakan apapun perihal kejadian ini. Berbeda dengan Bosman, tentu dia tak mau ambil resiko dan meminta anak buahnya untuk segera melumpuhkan polisi tersebut. Bosman, wat die fuck? Lalu kemudian, mereka membawanya masuk ke sebuah lokasi yang dianggap sepi jauh dari jalanan utama. Disusul oleh Emma yang juga ternyata melewati jalur yang sama. Bahkan sialnya, mobil Emma tiba-tiba mogok tepat di lokasi yang sangat dekat dengan komplotan Bosman saat ini. Di sini Emma mencoba untuk menghubungi ayahnya. Namun sayangnya, di sana tidak bisa mendapatkan sinyal sama sekali. Sementara itu, Bosman dan para anak buahnya berniat akan segera melenyapkan polisi ini sebagai langkah terakhir untuk menghilangkan jejak atas apa yang telah mereka perbuat. Kemudian, dia menyuruh Pat sepupunya untuk menjadi algojo. Namun karena Pat sama sekali tidak mengerti cara menggunakan senjata, terlebih dulu dia diminta melakukan pemanasan sekaligus latihan pada sebuah batu yang menjadi targetnya. Namun ternyata, suara tembakan itu terdengar sangat jelas oleh Emma. Lalu Emma mengira jika tembakan tersebut berasal dari orang yang sedang berburu. Kemudian, Emma mengambil botol untuk meminta air kepada mereka, di mana air tersebut akan digunakan untuk mengisi radiator mobilnya yang kering. Di sisi lain, Bosman menyuruh Pat untuk segera mengeksekusi polisi ini saat itu juga. Tepat ketika sudah sampai di sana, Emma melihat dengan mata kepalanya sendiri saat polisi tak bersalah ini telah dihabisi.
Wil jy 'n man wees? Dari kejadian itu, tentu saja membuat Emma menjadi kaget, sehingga dia tak sengaja menjatuhkan botol sampai pecah. Pada saat itu juga, seketika mereka langsung menyadari keberadaan Emma, lalu segera mengejarnya. Charlian! Pada akhirnya, mereka berhasil menangkap gadis berambut pirang ini dengan mudah. Lalu kemudian, mereka membawanya ke hadapan Bosman. Namun, salah satu anak buah Bosman bernama Bula mendapat kesempatan untuk menikmatinya sebelum menghabisinya. Namun ternyata, mereka tidak menyadari jika polisi ini masih hidup dan secara diam-diam berusaha untuk masuk ke dalam mobil. Pada saat itu, mereka yang tengah fokus melihat kelakuan Bula kepada Emma, tiba-tiba harus dibuat terkejut oleh polisi yang berhasil melarikan diri menggunakan mobilnya. Kemudian, para anak buah Bosman berusaha keras untuk terus mengejar polisi tersebut, sambil melepaskan beberapa tembakan yang ternyata tak mampu menghentikannya. Sementara Bosman sendiri memilih menaiki bukit untuk mencoba membidiknya dari atas dengan menggunakan senjata sniper. Pada akhirnya, polisi malang ini sudah benar-benar meninggal dunia. Namun di sisi lain, Emma yang ditinggalkan sendirian, berusaha untuk melepaskan borgol di tangannya, lalu segera bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, dan kemudian mengambil tas berisi alat camping yang tersimpan di mobilnya. Bula yang kembali lebih awal, dia tampak terkejut ketika dirinya mendapati Emma telah berhasil meloloskan diri. Tak lama kemudian, Bosman dan yang lainnya berdatangan di sana. Pada saat itu, Bosman begitu sangat marah setelah mengetahui jika Emma telah berhasil melarikan diri. Hal itu membuat mereka khawatir, karena Emma merupakan satu-satunya saksi hidup atas kejahatan yang sudah mereka perbuat. Sehingga, tak ada alasan apapun bagi mereka, selain harus cepat menangkapnya kembali. Sementara di tempat lain, Emma tengah beristirahat di balik batu besar dengan wajah yang tampak ketakutan, seolah tak percaya dengan apa yang terjadi kepadanya saat ini. Namun meskipun begitu, Emma sadar kalau sekarang dirinya tak memiliki banyak waktu. Dia segera mengambil teropong serta pisau dan juga sekantong obat. Di sisi lain, ayah yang sudah mulai merasa cemas menunggu putri semata wayangnya tak kunjung datang sampai saat ini. Dia sudah beberapa kali mencoba menghubungi Emma, namun sama sekali tak bisa tersambung. Sementara itu, salah satu anak buah Bosman bernama Bas berhasil menemukan kartu identitas Emma di dalam mobilnya yang mogok. Mereka mengetahui jika Emma berasal dari kota sebelah sambil melaporkan kalau sepertinya Emma sudah membawa telepon miliknya dan juga sebuah tas. Lalu kemudian, Pat menyampaikan kepada Bosman kalau dirinya bisa melacak Emma melalui jejak kaki yang ditinggalkan, karena dia mengaku dirinya pernah bekerja dan memiliki pengalaman sebagai petugas penjaga hutan. Setelah semuanya berkumpul, mereka mulai bergegas mencari Emma melalui jejak kaki yang telah ditinggalkannya. Namun sebelum itu, Bosman meminta Jai untuk menghapus jejak kaki yang ada di sana, agar tidak ada orang yang mengikutinya. Singkat cerita, kelompok Bosman sudah tiba di batu besar tempat terakhir Emma beristirahat, dan hanya menemukan tas camping saja di sana. Sehingga, mereka memilih untuk kembali melanjutkan pencariannya. Sedangkan Emma sendiri, dia tengah memantau pergerakan mereka menggunakan teropong yang dia bawa. Di sini Emma mulai menyadari kalau mereka bisa melacak keberadaannya melalui jejak kaki yang telah ditinggalkan. Maka saat itu juga, Emma mencoba membuat mereka kebingungan, yaitu dengan membuat beberapa jejak kaki palsu hingga sampai 3 arah sekaligus. Namun ternyata, cara tersebut mampu membuat Pat menjadi bingung jejak kaki mana yang harus mereka ikuti. Sehingga, Bosman meminta para anak buahnya ini untuk berpencar menjadi 3 kelompok agar memudahkan pencarian. Hier. En daar. Op. As jy haar kry. Di sisi lain, terlihat seorang pengendara yang tiba-tiba lewat di sana dan melihat mobil Emma di pinggir jalan, di mana orang tersebut kebetulan merupakan sahabat baik ayahnya Emma. Lantas, dia mencoba beberapa kali memanggil nama Emma, namun sama sekali tidak ada jawaban. Lalu kemudian,
dia pergi menuju tempat yang mampu menangkap sinyal untuk menghubungi ayah Emma. Dan ketika dirinya mendengar kabar tersebut, ayah Emma tampak terkejut serta memutuskan untuk segera datang ke lokasi saat itu juga. Sedangkan Emma sendiri, saat ini dia berhasil menemukan sebuah penampungan air. Namun tentunya, dia menyadari kalau air tersebut sudah sangat kotor, sehingga dia mengambilnya ke dalam botol dengan mencampurkan obat pembersih. Pada waktu yang bersamaan, tampak Bula dan Jai telah sampai di ujung bukit dan bisa melihat pergerakan Emma dengan jelas di atas sana. Pada saat itu, Jai berniat akan segera mengabari yang lainnya. Namun Bula yang tak ingin kehilangan kesempatan untuk kedua kalinya. Dia berusaha melarang Jai agar jangan buru-buru melaporkan kepada Bosman. Karena ternyata, Bula ingin lebih dulu menikmati Emma setelah gagal di kesempatan pertama tadi. Kemudian, dia meminta Jai supaya menunggu di tempat ini. Sementara dirinya akan pergi turun ke bawah seorang diri menghampiri Emma. Di sisi lain, sang ayah kini sudah tiba di lokasi tempat mobil Emma berada dan langsung memeriksa area sekitar. Dia pun seketika bisa mengetahui kalau ada seseorang yang telah sengaja menghapus jejak kaki. Bahkan, dia dapat menyimpulkan jika sepertinya ada sekitar 5 atau 6 orang pria yang tengah mengejar anaknya saat ini. 5 to 6 months. Mendengar hal tersebut, sahabat ayahnya langsung menyarankan agar lebih baik segera meminta bantuan pihak kepolisian. Akan tetapi, sang ayah mengatakan bahwa percuma saja melapor polisi, karena dia merasa bahwa pihak kepolisian tak akan banyak membantu. Dan bahkan, sang ayah terlihat tidak begitu khawatir kepada Emma, karena sejak dia masih kecil, ayahnya sudah melatihnya berbagai keahlian militer. Menurutnya, Emma merupakan seorang anak yang sangat fokus, dan tahu bagaimana cara bertahan hidup, sekaligus memiliki keunggulan dalam melakukan pertarungan jarak dekat. Tapi meskipun begitu, Emma masih mempunyai satu kekurangan, yaitu ketika menggunakan senjata api. Dia buruk dalam hal kemampuan menembak. Lalu kemudian, Emma tiba-tiba sangat terkejut oleh kemunculan Bula di sana, sambil menodongkan pistol kepadanya. Lalu kemudian, Emma memohon kepada Bula agar membiarkannya pergi. Lantaran Emma tidak suka dengan kekerasan dan juga tidak ingin melukainya. Mendengar hal tersebut, tentu saja Bula hanya tertawa lepas. Karena dia menganggap kalau Emma hanyalah seorang gadis biasa yang lemah tanpa bisa berbuat apapun terhadap dirinya. Sehingga, inilah yang terjadi. Sementara itu, Jai dari tadi sudah menunggu cukup lama. Dia mencoba beberapa kali memanggil Bula, namun sama sekali tak ada jawaban. Lalu kemudian, Jai segera melaporkan kepada yang lainnya, kalau saat ini, dia telah menemukan keberadaan Emma. Mendengar hal tersebut, tentu saja Bula hanya tertawa lepas. Karena dia menganggap kalau Emma hanyalah seorang gadis biasa yang lemah tanpa bisa berbuat apapun terhadap dirinya. Sehingga, inilah yang terjadi. Pada saat itu, Jai melihat pergerakan Emma yang tengah berusaha melarikan diri dari sana. Kemudian, dia pun segera menuruni bukit untuk mencoba mengejarnya. Namun tiba-tiba, langkahnya harus terhenti ketika mendapati Bula sudah terkapar di atas tanah dengan kondisi tak bernyawa. Lalu kemudian, dia pun langsung melaporkan kepada yang lainnya, sekaligus meminta mereka agar segera mendatangi lokasinya. Jouw naam is Bosman, hè? Tepat di bawah sebuah bukit berbatu, Emma menghubungi mereka melalui radio milik Bula. Dengan berani dia menantang mereka untuk menangkapnya dalam waktu 2 jam. Karena jika mereka tidak mau melepasnya, maka Emma mengancam akan melaporkan kelompok Bosman kepada pihak kepolisian dengan menggunakan radio milik Bula. Tak lama kemudian, datanglah Bosman dan para anak buahnya di tempat Bula tergeletak. Lalu kemudian, mereka yang kehausan tanpa ragu meminum air yang ada di penampungan. Kecuali Bosman yang justru mulai tampak khawatir dan berpikir jika Emma bukanlah gadis sembarangan. Tak lama setelah itu, Jay sudah sampai lebih dulu di bukit berbatu. Berusaha mencari keberadaan Emma dengan penuh kehati-hatian. Tanpa dia sadari, ternyata wanita yang sedang dia cari kini tengah berada di atasnya. Lalu kemudian, tiba-tiba, selanjutnya, Emma turun ke bawah untuk menuju ke pemukiman kosong, disusul oleh kelompok Bosman yang ternyata sudah berada cukup dekat di belakangnya. Pada saat itu,
mereka bisa dengan jelas melihat pergerakan Emma di bawah sana. Lalu kemudian, Bosman langsung mencoba untuk membidiknya. Namun, beruntung tembakannya meleset. Pada waktu yang bersamaan, air kotor yang telah Pat minum sebelumnya kini mulai bereaksi hingga membuatnya tampak melemah. Namun di tengah kondisinya tersebut, dia masih melihat pergerakan Emma yang tengah berlari menuju area pemukiman kosong. Kemudian hal itu langsung direspon oleh Bosman dengan melepaskan beberapa kali tembakan yang selalu meleset. Lalu kemudian, Bosman menyuruh ketiga anak buahnya ini untuk bergerak mengejar Emma ke pemukiman kosong tersebut. Sementara dia sendiri akan tetap berada di sana untuk mencoba mengawasi Emma dari kejauhan, sekaligus melindungi mereka dari Emma jika dia melakukan serangan tiba-tiba. Setelah memberi serangan kepada 3 orang anak buah Bosman, Emma segera masuk ke sebuah rumah kosong dan langsung memikirkan sesuatu bagaimana cara menghadapi mereka. Diikuti oleh Jay dan juga Bas, mereka mulai berpencar dan bergerak masuk ke setiap rumah kosong yang ada di sana. Namun tidak dengan Pat, dia memilih menunggu di luar karena kondisinya semakin melemah akibat air kotor yang sebelumnya dia minum. Sehingga, tiba-tiba, singkat cerita, Emma pun bisa menghabisi Jay dengan cara yang cukup sadis. Sementara Bosman yang melihat Pat hanya berdiam diri di luar. Dia meminta Pat agar segera masuk ke dalam rumah ikut mencari Emma bersama yang lain. Dengan wajah yang ketakutan, dia terpaksa mengikuti perintah Bosman untuk masuk ke rumah itu. Untuk mencari keberadaan Emma di sana, sambil gemetaran mengarahkan pistolnya ke arah rumah. Namun, inilah yang terjadi. Pada saat ini, Emma bisa dengan mudah menyerang pria ini yang tampak gemetar setelah Emma mengancamnya dengan sebuah pisau. Sambil merengek, Pat memohon agar Emma melepaskannya, sekaligus berjanji dia akan menjauh dan tak akan mengabari yang lain. Emma yang merasa kasihan juga percaya kepadanya. Akhirnya dia melepaskan Pat begitu saja untuk segera pergi dari sana. Namun setelah tiba di luar, ternyata Pat terus berteriak untuk memberitahu rekannya tentang keberadaan Emma saat ini. Selanjutnya, Emma masuk ke dalam rumah kosong di sebelahnya yang merupakan tempat Bas berada. Bas langsung menyadari kalau Emma baru saja masuk. Lalu kemudian, dia mengecilkan volume radionya. Sementara itu, Bosman mulai merasa kesal setelah tak ada jawaban anak buahnya yang menjawab panggilannya. Sehingga dia memutuskan untuk turun ke bawah, ikut mencari Emma tanpa mengetahui jika kedua orang anggotanya telah dihabisi. Setelah itu, Bas yang dari tadi mencari keberadaan Emma, akhirnya dia menemukannya lebih dulu dan berhasil membuatnya terkejut. Sehingga terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Setelah menghabisi Bas dengan menggunakan setrikaan, Emma segera keluar dari rumah tersebut. Dan ternyata, Bosman sudah menunggunya sambil mengarahkan snipernya ke arah Emma. Namun anehnya, dia tidak ingin langsung menghabisi Emma dengan mudah begitu saja. Dia memilih menantang Emma melakukan pertarungan senjata bergaya bebas agar lebih menantang. Sehingga, inilah yang terjadi. Pada akhirnya, Emma berhasil menghabisi ketua kelompok barang terlarang tersebut. Dia membantai semuanya dengan penembakan, yang hal tersebut susah untuk dikuasai sebelumnya. Lalu kemudian, Emma berusaha bangkit sambil menahan rasa sakit akibat luka tembak setelah satu peluru yang diluncurkan oleh Bosman tepat di bagian bahunya. Dengan berakhirnya aksi tersebut, maka film berakhir sampai di sini. Dan terima kasih.